Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang pemeriksaan DNA virus, di mana kami di sini menggunakan dua contoh virus, yaitu adenovirus dan virus hepatitis B. Hal ini karena kedua virus tersebut memiliki materi genetik berupa DNA, sehingga keberadaan virus tersebut dalam sampel dapat dideteksi melalui pemeriksaan DNA virus. Yang pertama ada karakteristik adenovirus. Adenovirus merupakan salah satu penyebab infeksi pada manusia yang dapat menyebabkan berbagai penyakit, seperti konjungtivitis, faringitis, dan diare. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai adenovirus dan pemeriksaannya. Adenovirus memiliki karakteristik berdiameter sekitar 70-80 nanometer dan terdiri dari DNA linear. Virus ini dapat menyebabkan infeksi pada berbagai organ, termasuk mata, tenggorokan, dan usus. Jenis pemeriksaan adenovirus. Pemeriksaan adenovirus dengan metode PCR atau polymerase chain reaction adalah teknik diagnostik yang sangat sensitif untuk mendeteksi materi genetik virus dalam berbagai sampel, seperti darah, tinja, atau lendir dari hidung dan tenggorokan. Proses ini melibatkan pengambilan sampel, ekstraksi DNA, dan amplifikasi untuk menghasilkan salinan yang cukup untuk dianalisis. Hasil tes PCR dapat memberikan informasi cepat mengenai keberadaan adenovirus dengan akurasi tinggi dalam diagnosis. Pemeriksaan adenovirus dengan metode PCR atau polymerase chain reaction adalah teknik molekuler yang digunakan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi adenovirus. Adapun jenis PCR untuk adenovirus, yang pertama ada PCR konvensional, mendeteksi adenovirus secara umum. Yang kedua ada real-time PCR, mendeteksi dan mengukur jumlah DNA adenovirus. Selanjutnya ada PCR multiplex, mendeteksi beberapa jenis adenovirus secara bersamaan. Berikut adalah langkah-langkah pemeriksaan adenovirus dengan metode PCR. Yang pertama ada persiapan. Sampel klinis berupa darah, urin, sputum, atau swab tenggorokan dikumpulkan dari pasien. Yang kedua, sampel disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius hingga minus 80 derajat Celcius untuk menjaga integritas DNA. Yang ketiga, ekstraksi DNA dilakukan menggunakan kit ekstraksi DNA. Yang kedua, ada proses PCR. Yang pertama, ada reaksi PCR dilakukan dengan menggunakan primer spesifik untuk adenovirus. Yang kedua, reaksi PCR terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada denaturasi 94-96 derajat Celcius. Yang kedua ada annealing 50-65 derajat Celcius. Dan yang ketiga ada elongasi 72 derajat Celcius. Yang ketiga ada siklus PCR dilakukan sebanyak 30-40 kali. Yang ketiga ada deteksi. Yang pertama hasil PCR dianalisis menggunakan teknik elektroforesis gel agarose. Yang kedua ada DNA adenovirus terdeteksi sebagai pita berukuran spesifik. Yang ketiga untuk konfirmasi dapat dilakukan sequencing DNA. Kelebihan PCR, sensitivitasnya tinggi, yang kedua spesifitasnya tinggi, yang ketiga hasilnya cepat, yang keempat adalah dapat mendeteksi adenovirus pada tahap awal infeksi. Keterbatasan dari PCR yaitu yang pertama memerlukan peralatan khusus, yang kedua memerlukan pelatihan khusus, yang ketiga biayanya itu relatif mahal, dan yang keempat dapat terjadinya kontaminasi. Karakteristik hepatitis B. Hepatitis B atau HBV merupakan virus yang menyerang hati dan dapat menyebabkan penyakit akut, kronis, dan juga kematian. Virus ini dapat ditularkan melalui 2 cara, yaitu secara vertikal dan horizontal. Penularan secara vertikal merupakan penularan dari seorang ibu yang HBsAg-nya positif kepada bayi yang dikandungnya. Sedangkan secara horizontal dari pengidap virus hepatitis B kepada orang lain di sekitarnya melalui hubungan seksual, transfusi darah, dan pasien hemodialisis. Infeksi tersebut dapat dicegah dengan pemberian vaksin. Berhati-hati dengan penggunaan jarum, menjaga kebersihan tubuh, dan melakukan hubungan seksual yang aman. PCR berasal dari DNA polimerase yang digunakan replikasi enzim secara in vitro. Proses ini dikenal sebagai reaksi berantai atau chain reaction karena template DNA diperbanyak secara eksponensial di setiap siklus penggandaan.
Real-time PCR adalah suatu teknik PCR yang dapat mengidentifikasi dan menyajikan perkembangan reaksi PCR secara kontinu, real-time, sehingga jumlah DNA di awal reaksi dapat dihitung secara kuantitatif. Hal ini dapat dilakukan karena adanya senyawa yang berikatan dengan DNA untai ganda dan melepaskan fluoren setelah terjadinya ikatan tersebut. Selain itu, teknik RT-PCR dapat mengukur jumlah DNA yang sangat kecil. Real-time PCR merupakan metode analisis berbasis DNA yang handal, efektif, dan terpercaya. Teknik real-time PCR ini lebih akurat serta proses amplifikasi dan juga analisisnya terjadi bersamaan, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk identifikasi DNA akan lebih singkat. Metode ini memiliki kelebihan dapat mengidentifikasi dengan sampel yang sedikit, tidak harus melakukan visualisasi resiko kontaminasi yang kecil, dan dapat melakukan pemeriksaan sampel dengan jumlah banyak sekaligus. Lalu selanjutnya yaitu keterbatasan RT-PCR, di mana teknik RT-PCR atau real time hanya akan menunjukkan keberadaan materi virus selama infeksi dan tidak akan menunjukkan apakah seseorang terinfeksi, memiliki atau belum mengembangkan kekebalan dan kemudian pulih. Lalu yang kedua, dapat memiliki tingkat negatif palsu yang tinggi karena pengumpulan yang tidak tepat, muatan virus yang bervariasi di dalam spesimen, atau karena adanya penghambat amplifikasi. Lalu yang ketiga, harga yang dibutuhkan untuk menggunakan RT-PCR itu tidak terjangkau atau mahal. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.